Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Dihisulai. Bab 1001 sampai bab 1010. Bab 1001, Bully. Kebakaran tiba-tiba terjadi di barak garnisun ke-73. Ketika barak awalnya dibangun, Zhou menggunakan banyak bahan tahan api untuk mencegah kebakaran di barak. Tapi kali ini bukan bencana alam, tetapi seseorang dengan sengaja menggunakan bahan bakar berenergi tinggi yang mudah menguap pada saat ini. Pasukan garnisun di barak bergegas menuju api. Beberapa saksi mengatakan bahwa hanya ada 5 pembakar, tetapi keterampilan masing-masing orang adalah sangat berotot. Orang biasa tidak bisa menangkapnya. Kelima orang itu pergi segera setelah membakar, dan sekelompok tentara dari garnisun mengejar mereka. Di luar kamp adalah area perumahan di mana 5 orang memanjat atap dengan mudah. Pasukan Zhou di belakang memandangi bangunan hunian berlantai 5 itu. Meskipun bangunannya tidak terlalu tinggi, masalahnya adalah mereka tidak tahu bagaimana memanjat. Pada hari kerja, mereka juga akan menerima pelatihan pendakian profesional untuk menangani operasi medan yang rumit. Tetapi tembok itu bahkan tidak memiliki pipa air di mata mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana kelima orang itu memanjat. Petugas yang bertanggung jawab dalam pengejaran berteriak, "Jangan memanjat, kami mengejar di tanah, ada jalan kecil di depan mereka untuk memblokir mereka." Dan kemudian mereka tidak bisa terus melompat di antara gedung-gedung. Selama pidatonya, ratusan tentara Zhou berlari dengan cepat, dan salah satu tim tempur bahkan maju dengan kecepatan penuh hanya untuk mencegat ketika pihak lain mencapai jalan. Jalan di depan 5 orang ini lebarnya 12 meter, dan orang normal tidak bisa melompat dari atas gedung ke sisi lain jalan. Pada saat ini, pasukan pengejar darat hanya bisa sesekali melihat sosok terbang dari atas gedung di depan mereka. Yang mengejutkan petugas, kecepatan terbang lawan jauh lebih cepat dari yang mereka kira. Kedua belah pihak akan segera mendekati jalan di depan, tetapi pasukan Zhou tidak pernah bisa mendekat satu sama lain. Petugas itu berkata, "Jangan khawatir, tunggu mereka menembak segera setelah mereka mendarat. Mereka akan memasuki sudut tembak." Tetapi pada saat suara itu jatuh, ketika 5 orang di atas gedung mencapai gedung perumahan terakhir di jalan, mereka melompat pada saat yang sama. Jalan selebar 12 meter itu seperti jurang, tapi mereka melaju seperti angsa liar. Petugas Zhou tertegun. Apakah ini masih normal? Apakah kelima orang itu luar biasa? Tetapi pada akhirnya, organisasi mana yang dihancurkan dengan keras di penghalang ke-73, mampu menemukan 5 orang yang luar biasa untuk bertindak pada saat yang sama. Di antara dewa-dewa yang terpana, seorang petugas berseragam Zhou bergegas keluar dari duri miring, dan pangkat itu sebenarnya adalah seorang letnan kolonel. Seorang tentara berseru, "Ini Zhou Lin, yang luar biasa di garnisun," ia mengejarnya. Letnan kolonel dari pasukan Zhou yang disebut Zhou Lin melangkah meteor. Ketika dia terus mengejar jalan, dia masih bisa mendengar teriakan para prajurit di belakangnya. Zhou Lin terjun ke gang kecil di seberang jalan, tapi kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak tahu kapan harus meletakkan seorang remaja di belakangnya. 5 pembakar yang dikejar olehnya di depan berhenti dan kemudian menatapnya dengan bercanda. Salah satu dari mereka juga tersenyum pada remaja di belakangnya. "Qin Sheng, tutup jalan, jangan biarkan dia lari." "Good brother Qingqi," jawab Qin Sheng. Zhang Qingqi berkata kepada Li Yinglong di samping, "Bakat Qin Sheng baik. Setelah menjadi seorang ksatria, kebugaran fisiknya telah tumbuh jauh lebih cepat daripada kita, dan tinjunya lebih kuat dari kita." Li Yinglong berkata dengan emosi, "Ya, mengapa saya tidak melihat bahwa anak ini begitu tanpa tulang?" Kekuatan para ksatria juga bervariasi, tergantung pada bakat setiap orang. Setelah beberapa orang menjadi ksatria, kualitas fisik mereka terkunci di sekitar level T5. Sementara beberapa orang dapat terus tumbuh. Hari ini, kurang dari setahun setelah Qin Sheng menjadi ksatria, ia telah melampaui Zhang Qingqi dan Li Yinglong.
Zhou Lin memandang ke-6 orang ini dengan dingin dan kemudian mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh, mengapa kamu tidak melarikan diri? Kamu hanya harus berlari sebelum kamu bisa mengalahkannya, dan tentu saja kamu tidak akan bisa. Zhang Qingqi menjelaskan sambil tersenyum, itu kamu. Beraninya kamu mengejarnya sendiri. Apakah kamu pikir kita sedang menggertak? Sejujurnya, jika Cavaliers ingin menghancurkan penghalang, itu akan menjadi perilaku yang sangat nakal. Pasukan biasa tidak bisa mengejar, dan yang luar biasa bisa menyusul mereka. Sekarang mereka hanya perlu 12 orang untuk bertindak bersama. Melihat dunia, tidak mungkin bagi konsorsium manapun untuk menempatkan 12 orang luar biasa dalam penghalang untuk berurusan dengan mereka. Berganti ke orang luar biasa lainnya mungkin tidak dapat melakukan perjalanan melalui kota dengan mudah, dan mungkin dikelilingi oleh pasukan darat. Tetapi orang-orang ini menyimak channel Dongeng Donghua dan bermain olahraga ekstrim satu persatu, dan berlari di lantai terasa seperti berlari rata. Pada saat ini, dua ksatria keluar dari gang, Suke dan Wen Meng. Namun, Suke dan Wen Meng masih memiliki perban di tubuh mereka. Suke menggantung lengan kirinya, dan Wen Meng terlatih-tatih. Tampaknya mereka terluka dalam membantu Tinder dan evakuasi para pengungsi. Zhou Lin menyaksikan ketika jumlah lawan meningkat, tiba-tiba sedikit bingung, dan yang paling penting adalah bahwa lawan berbicara satu sama lain dan bertanya tentang kemajuan penyelesaian tugas. Dan mereka tidak menganggapnya serius. Zhang Qingqi berkata, saya tidak tahu apakah tugas Wu Dingyuan telah selesai di sana. Haruskah saya menjawabnya? Zhou Lingang ingin mengatakan sesuatu, tetapi angin datang di belakangnya, dan dia tanpa sadar berbalik untuk menghindari, tetapi semua ksatria di sekitarnya mengerumuninya dan menjatuhkannya. Bahkan kemampuannya sendiri sudah terlambat untuk digunakan. Setiap kali dia ingin berkonsentrasi menggunakan kemampuannya yang luar biasa, pasti ada tinju yang tiba-tiba menghantamnya, mengganggu kemampuannya. Jumlah ksatria yang hadir ini 7 kali lipat dari mereka sendiri, tetapi pihak lain bahkan menggunakan kata-kata untuk menarik perhatian dan menyelinap serangan di belakang mereka. Sangat jahat. Sampai Zhou Lin memuntahkan darah dan mati, bagian belakang Wu Dingyuan dan Huang Xiaoyu bergegas, dan keduanya berkata, itu telah terbunuh. Keduanya membunuh Zhou Yifei, komandan militer top Zhou. Dalam operasi ini, 5 orang bertanggung jawab untuk membakar api untuk menarik perhatian, Qin Sheng dan 2 lainnya yang terluka bertanggung jawab untuk menerima di luar. Sementara Wu Dingyuan dan Huang Xiaoyu bertanggung jawab atas pemancungan. Li Yinglong mengangguk, menurut Xiao Su, Zhou Siji akan pergi ke rumah persembunyian untuk menghindari bahaya setelah mendengar berita tentang pasukan garnisun. Jadi kemana kita pergi selanjutnya? Apakah kita akan bertemu dengannya, dan kapan kita akan memberitahunya tentang hal-hal yang kita diskusikan sebelumnya? Tanya Zhang Qingqi. Tunggu urusan Zhou, jawab Li Yinglong. Sebelum ini, Cavaliers meninggalkan grup King He dan tidak kembali, dan mengeluarkan sinyal ke dunia luar, siapapun yang membunuh ide Luo Sheng, mereka akan mati bersama siapa. Hanya karena mereka digunakan untuk pertahanan, kekuatan mereka sangat lemah, dan mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan utama konsorsium, tetapi jika mereka digunakan untuk perusakan, tidak ada konsorsium yang dapat menanggungnya. Alasan mengapa pembunuhan Zhou terhadap Jiangsu memberikan perhatian besar untuk menyembunyikan identitasnya juga khawatir tentang balas dendam para ksatria. Sekarang setelah keluarga Qiu mengetahui, ksatria harus menggunakan pelajaran darah untuk mempertahankan apa yang dia katakan, sehingga yang lain tidak akan berani melawan gagasan Los Angeles. Bab 1002, kamu menunggunya di jembatan. Barier 73 telah benar-benar kacau, pasukan garnisun diserang oleh batalion, dan dampak pembunuhan kepala militer Zhou Yifei jauh lebih besar dari yang diharapkan para ksatria. Tiba-tiba, seluruh penghalang tiba-tiba membunyikan alarm, dan jam di tengah penghalang digunakan untuk berbunyi 12 kali untuk memperingatkan pasukan Zhou di seluruh penghalang 73. Pasukan pertahanan yang tersebar di antara penghalang mulai berkumpul, dan di rumah administrasi Zhou Siji, sejumlah besar staf mulai membakar dokumen. Mereka mengirim dokumen kereta per mobil ke insinerator di halaman belakang rumah bersama dengan komputer, hard disk mobile, dan dokumen kertas. Semua yang memiliki tingkat keamanan C atau lebih harus dibakar. Ren Xiaosu mereka datang ke total 14 orang,
tidak ada yang mengira mereka datang begitu cepat, mereka juga tidak berharap bahwa hanya 14 orang akan memiliki dampak besar pada penghalang. Ini adalah 14 orang luar biasa, dan semua orang akhirnya ingat nama panggilan Ren Xiaosu. Dan ingat kata-kata kejam yang ditinggalkan Kavalier ketika mereka meninggalkan Los Angeles. Ketika ksatria pergi, dia secara pribadi menyerang beberapa fasilitas militer Zhou, Kong, dan Wang, dan kemudian menghilang. Mereka tahu bahwa hanya ksatria yang menghilang dari penglihatan semua orang yang paling mengancam. Namun, mereka tidak berharap bahwa dalam kasus ini, beberapa orang membunuh Jiangsu di Luosheng, yang membuat para ksatria sangat marah. Mungkin tenaga ksatria tidak cukup untuk menghancurkan seluruh Zhou, tapi setelah ini melempar, Zhou pasti akan menurun di bawah tekanan Wang. Di zaman para dewa, darah kemarahan seorang pria memercik ratusan mil. Sebelum Suke mengambil alih King He, Jiangsu masih bersikeras menemukan kebenaran di kantor tabloid yang bobrok. Pada saat itu, ayah Suke juga membawanya mengunjungi kantor surat kabar. Ayah Suke berkata kepada Xiao Suke pada saat itu, "Panggil paman, paman ini luar biasa." Pada saat itu, prototipe media harapan masih sangat buruk. Jiangsu membawa Ji Yi di koran dengan musim dingin dan musim panas yang panas. Meskipun ayah Suke ingin membantu Jiangsu, dia tidak berani menghadapi tekanan dari konsorsium. Setelah Suke berkuasa 14 tahun yang lalu dia sekarang memiliki Hope Media, dia menggunakan 7 satelit King He Group untuk membantu Jiangsu mengirimkan naskah secara real-time. Sehingga media dapat berkembang di mana-mana dan mencetak surat kabar di setiap penghalang. Karena Suke adalah seorang ksatria, ia memiliki keberanian lebih daripada ayahnya. Suke memiliki perasaan untuk harapan media dan Jiangsu. Jika dia tahu bahwa seseorang akan diam-diam mengandalkan Jiangsu, dia harus duduk di Luosheng dan pergi kemana-mana. Sangat disayangkan bahwa tidak ada hal seperti itu di dunia, ada terlalu banyak pengungsi di utara yang membutuhkan bantuan mereka. Cara untuk melarikan diri sangat kejam. Para wanita dan anak-anak akan kehilangan keamanan mereka. Pasukan Tinder juga mungkin menghadapi serangan pasukan gerilya Legiun Ekspedisi. Karena ksatria mengetahui hal-hal ini, ia tidak bisa membantu tetapi pergi. Pada saat ini, di luar rumah administrasi Zhou Siji, sudah ada garnisun ribuan orang menunggu. Zhou Siji sedang duduk di kantornya bermeditasi, jasnya pas, dan rambutnya berantakan. Atase militernya mengetuk pintu dan masuk, "Tuan, ini saatnya pergi. Rumah aman di mansion tidak cocok untuk menghadapi musuh ini. Kita harus pergi." Ada rumah aman di lantai dasar rumah administrasi, yang memiliki cukup air dan makanan untuk memungkinkan Zhou Siji menunggu dukungan dari pasukan utama. Namun, semua orang tahu siapa musuh yang dihadapi saat ini, jadi terlalu berbahaya untuk tetap berada di tempat. Zhou Siji berdiri, dia meletakkan semua kertas dan pena dengan rapi di atas meja, lalu berjalan keluar dengan santai. Sebagai kepala tertinggi sebuah konsorsium, jika dia panik sekarang, dia tidak tahu seperti apa paniknya. Rumah itu ditutupi dengan batu-batu putih lembut dan ditanami pohon-pohon pinus yang indah. Batu-batu ini dicuci secara teratur setiap minggu, sehingga selalu halus dan putih. Zhou Siji keluar dari mansion dan berjalan ke mobil anti peluru. Konvoi panjang itu menuju selatan penghalang di bawah pengawal garnisun. Zhou Siji bertanya, "Zhou Yifei pasti akan mati?" "Ya, Tuan." "Zhou Shouxi juga mati?" "Ya." Zhou Siji merenung sejenak dan berkata, "Kalau begitu kita tidak bisa lagi pergi ke rumah aman nomor 7. Rute retret ini dibuat oleh Zhou Shouxi sendiri. Sekarang musuh harus tahu bahwa kita pergi ke sana." Sekretaris Zhou Siji membeku sejenak, "Apakah Anda pikir Zhou Shouxi akan mengkhianati Anda?" Zhou Siji tersenyum, "Benarkah? Ubah jalur, tinggalkan penghalang ke arah yang berlawanan, dan langsung bergabung dengan kekuatan utama. Saya yakin musuh sekarang ada di sana." Sekretaris mengambil walkie-talkie. "Ganti skema nomor 3, kami meninggalkan penghalang dari Mulan Avenue, memberitahu pasukan utama dari utara untuk mempercepat, dan bertanya kapan mereka bisa bertemu kita." Zhou Siji memandang keluar jendela. Dia dan Zhou Shouxi telah bekerja bersama selama hampir 2 dekade. Mereka sering berspekulasi satu sama lain, dan kadang-kadang bahkan menghitung satu sama lain.
Konsorsium itu tidak monolitik. Dalam pandangannya, Zhou Shouxi bukanlah orang yang kuat, dan tidak jarang mengkhianati teman-temannya dalam menghadapi bahaya. Oleh karena itu, rencana mundur dan lindung nilai yang dikembangkan Zhou Shouxi untuknya tidak dapat digunakan ketika itu benar-benar berbahaya. Terutama jika musuh pertama kali menemukan Zhou Shouxi. Namun, pada saat ini, ketika tim lewat di bawah jembatan Sanjintan, bayangan besar tiba-tiba melompat dari jembatan. Garnisun di belakang meraung di radio mobil, kendaraan di depan menghindar, dan serangan armor di jembatan. Armor, yaitu, armor luar Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tidak hanya menunggu lebih awal untuk mengenakan baju besi luar di sini, tetapi juga mengeluarkan pisau hitam, bersiap untuk menggali Zhou Siji dari mobil anti-peluru. Mobil ini mungkin anti-peluru, tetapi bukan pisau hitam. Tidak hanya Ren Xiaosu, tetapi juga suara senapan sniper di kejauhan, dan penembak jitu di gedung tinggi mulai menikmati balas dendam mereka. 12 ksatria muncul di luar medan perang. Mereka tidak memilih pertempuran jarak dekat, tetapi mereka bersembunyi di gedung perumahan lebih awal dan menembak melalui jendela. Mungkin, Zhou Siji tidak pernah berpikir bahwa Ren Xiaosu bahkan akan muncul di sini. Sama seperti Zhou Siji yang mengenal Zhou Shouxi, Zhou Shouxi juga mengenal Zhou Siji. Sebelum pergi, Zhou Shouxi memberi Ren Xiaosu instruksi khusus, ingat, saya telah bekerja dengan Zhou Siji selama lebih dari 20 tahun, tetapi juga selama lebih dari 20 tahun. Jika dia tahu bahwa Anda akan menemukan saya terlebih dahulu, maka dia pasti tidak akan pergi ke rumah perlindungan di selatan. Karena itulah yang saya siapkan untuknya. Kekuatan utama dari utara adalah Brigade Lapis Baja, jadi mereka pasti yang paling dekat dengan penghalang ke-73. Zhou Siji pasti akan pergi ke utara dan akan melewati jembatan Sanjintan. Anda menunggunya di jembatan, saya menunggunya di bawah tanah. Pada saat itu, Ren Xiaosu merasa bahwa mereka berdua bukan pasangan dalam kehidupan mereka sebelumnya. Mereka begitu cinta dan terbunuh. Sebelum pergi, mereka harus menarik yang lain sebagai punggung, bahkan jika mereka menghancurkan. Bab 1003, Bersulang. Armor yang ada di atasnya jatuh dari jembatan seperti batu keberuntungan. Titik dropnya adalah kendaraan anti peluru yang dinaiki Zhou Siji. Semuanya sangat akurat dalam kendali Ren Xiaosu. Di bagian belakang kendaraan yang bertanggung jawab untuk menjaga Zhou Siji, para prajurit mengangkat senjata mereka dan bersiap untuk menembak ketika mereka melihat armor luar yang jatuh. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Ren Xiaosu mengangkat pisau hitam di tangannya. Ketika ia jatuh, pinggang, perut dan lengan secara bersamaan mentransmisikan kekuatan, dan memusatkan kekuatan seluruh tubuh pada titik pisau. Dengan dengusan, suara pemotongan logam pahit terdengar, dan banyak orang mengepalkan telinga mereka tanpa sadar, seolah-olah itu bisa menembus hati semua orang sekaligus. Suara melolong yang menakutkan dari pengemudi datang dari mobil anti peluru. Setelah lubang pisau hitam menembus atap, segera menembus dada Zhou Siji. Namun, Ren Xiaosu tidak merasa nyaman, dia hanya memotong bagian atas mobil anti peluru, dan kemudian mengkonfirmasi bahwa Zhou Siji telah meninggal melalui lubang besar di atap. Ren Xiaosu memandang Zhou Siji yang telah tertusuk di jantung mobil. Darah dari pihak lain meluap dari dada, menodai kemeja putih bersih yang lain, dan juga menodai setelan rapi. Targetnya sudah mati. Ayo mundur. Xiao Jin, kamu sedang mengungsi ke arah daerah 28. Aku akan menemuimu di jalan. Ren Xiaosu selesai berbicara di saluran komunikasi dan kemudian berbalik. Pada saat ini, semua jalan dikepung dan dipagari untuk menjaga pasukan. Hujan peluru yang lebat membentuk jaringan penembakan api yang besar di sekitar tubuh Ren Xiaosu, tetapi Ren Xiaosu tidak berniat untuk terus berjuang dengan mereka. Tetapi berbalik dan berlari menuju bangunan tempat tinggal di pinggir jalan. Baju besi keras dari baju luarnya menyentuhkan jarinya ke dinding, dan dia memanjat atap dengan tangan kosong dan menghilang. Pembunuhan itu dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat, tanpa debatnya dengan Zhou Siji. Ren Xiaosu bahkan tidak memberi Zhou Siji kesempatan untuk meratap, dan mengakhiri pembunuhan itu. Ini membuat pasukan garnisun yang ingin bertarung dengan sengit dengan armor luar Ren Xiaosu sedikit tidak tahu mereka melihat ke arah hilangnya Ren Xiaosu dan berpikir bahwa kamu baru saja pergi.
Sebelum itu, banyak dari mereka yang menyimak channel Dongeng Donghua dan berpikir, haruskah pihak lain tidak berani membunuh kepala konsorsium? Tetapi sekarang mereka telah menyadari bahwa di era kebangkitan dewa-dewa super kuat, individual, ini, bukan lagi masalah mitos bahwa pangkat pertama para jenderal tentara tidak lagi unik. Tidak heran King Zhen akan menyembunyikan keberadaannya, hanya bisa mengatakan bahwa King Zhen terlalu jauh ke depan. Saat ini, ada banyak orang yang ingin membunuh King Zhen, tetapi sayangnya mereka tidak dapat lagi menemukan di mana King Zhen berada, di antara mereka, bahkan anggota keluarga King digunakan. Garnisun mulai mengejar Ren Xiaosu ke arah hilangnya mereka, dan beberapa orang bahkan mengepung bangunan itu untuk menangkap para ksatria yang bersembunyi di gedung perumahan. Tapi para ksatria berlari lebih cepat dari kelinci satu persatu, seperti monyet yang kembali ke alam, dan Kornis menghilang di bidang pertahanan. Pasukan garnisun tidak bisa mengetahuinya, bagaimana mereka bisa menonton salah satu ksatria masih memiliki perban di lengan mereka, bisakah seseorang dengan tangan yang patah berlari begitu cepat? Apa yang biasanya dilatih oleh orang-orang ini? Dalam sehari, karakter Zhou nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 semuanya mati. Para wartawan Hope Media di penghalang nomor 73 mendengar berita itu dan menangis kegirangan, dan dengan cepat menyampaikan berita itu kembali ke Luosheng. Di tengah-tengah penghalang ke-73, sebuah penangkapan besar dimulai. Masalah ini memalukan bagi Zhou. Tidak peduli siapa penerus Zhou, para pelaku ini harus ditangkap untuk melayani orang banyak. Seorang juru bicara Zhou mulai mengecam barat laut, bersikeras bahwa masalah itu dilakukan oleh seorang pria besar di barat laut. Dan berharap bahwa barat laut akan bertanggung jawab atas masalah tersebut. Mata media dengan cepat berpaling ke barat laut, dan para reporter di penghalang ke-144 mengerumuni barak garnisun, berharap orang-orang dari 178 pasukan kubu akan keluar dan memberikan penjelasan. Setelah menunggu hampir 3 jam, Zhang Xiaoman perlahan berjalan keluar dari barak perlahan. Seorang wartawan menyerahkan mikrofon ke mulut Zhang Xiaoman. Zhou menyatakan bahwa masalah itu harus dilakukan oleh Angkatan Darat Northwest. Kami ingin tahu apakah penghancur penghalang benar-benar menjadi calon komandan berikutnya di Northwest. Zhang Xiaoman berkomunikasi dengan Zhang Jinglin sebelum dia keluar dan ingin bertanya kepada pihak lain bagaimana dia harus menjawab pertanyaan media. Akibatnya, Zhang Jinglin tidak memberinya tindakan pencegahan untuk menjawab pertanyaan, tetapi hanya mengatakan bahwa dia bisa menjawabnya sesuai dengan fakta. Zhang Xiaoman berkata dengan sepenuh hati, maka dia akan mengatakan yang sebenarnya, dan siapapun yang ingin dimintai pertanggungjawaban akan pergi ke Komandan Zhang. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Zhang Xiaoman menjawab, ya, dia memang kandidat berikutnya untuk Komandan Pasukan Pertahanan 178, tetapi masih membutuhkan penyelidikan dan latihan jangka panjang. Apakah ada kandidat lain di Northwest? Tanya reporter itu. Tidak, hanya dia, jawab Zhang Xiaoman. Komandan Zhang sekarang berusia 40 tahun, mengapa dia menganggap bisnis kandidat begitu cepat? Tanya wartawan itu. Jika ada yang cocok, letakkan dulu, dan dia akan lari, jawab Zhang Xiaoman. Wartawan. Jawaban yang diberikan kepada wartawan terganggu, dan wartawan ini tidak mengharapkan jawaban seperti ini. Konferensi pers umum adalah semua adegan resmi berskala besar, dan jawaban polos seperti itu masih jarang. Dahuyu tidak bisa berpaling lagi. Dia merasa Zhang Xiaoman bisa menjawab lagi, dan mungkin ada kecelakaan wawancara. Jadi dia buru-buru mendorong Zhang Xiaoman ke samping dan menjawab pertanyaan wartawan sendiri. Hahaha, sekarang aku akan jawab pertanyaan semua orang. Seorang reporter bertanya, bahwa Zhou mengatakan bahwa fakta bahwa 3 kepala eksekutif Zhou dibunuh pada hari yang sama memang merupakan sikap resmi Angkatan Darat Northwest. Lagi pula, para pelaku adalah calon komandan Angkatan Darat Northwest. Mungkin komandan Angkatan Darat Northwest berikutnya, jadi Zhou berharap bahwa tentara Northwest bertanggung jawab atas masalah ini. Bagaimana Anda berencana untuk menanggapi pidato Zhou? Bagaimana Anda berencana untuk menanggapi Zhou? Petik 2. Dahuyu terdiam selama 2 detik, lalu tersenyum polos, sama-sama, ini yang harus kita lakukan. Wartawan. Pada hari yang sama, naskah wawancara dari sisi barat laut dengan cepat dipindahkan kembali ke Central Plains.
Beberapa pejabat senior di pihak Zhou melihat naskah itu dengan keras dan keras, ini terlalu sombong, ini terlalu sombong. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika pihak lain begitu sombong, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Zeus ingin mengirim pasukan ke barat laut, ada Wangs di antaranya. Barat laut terlalu jauh dari Zhou untuk menabraknya. Pada saat ini, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin telah dengan aman berpisah dari penghalang 73 dan memasuki pegunungan di luar penghalang. Api unggun terbakar di lembah, dan Ren Xiaosu dan para ksatria menangkap babi hutan dan kelinci di gunung. Ren Xiaosu menyerahkan kelinci yang baru dimasak kepada Yang Xiaojin, dan kemudian bertanya kepada para ksatria, apa rencanamu selanjutnya? Setelah Li Yingyun melirik semua orang, dia berkata sambil tersenyum, kami melihat melalui data dan menemukan bahwa ada puncak tertinggi dunia lebih jauh ke barat-barat daya. Dikatakan bahwa ada tutupan salju sepanjang tahun dan ketinggiannya mencapai 8.848 meter. Saya ingin mendaki gunung, itu harus melewati segala macam rintangan. Ksatria itu telah memanjat 2 kali dan mengatakan bahwa pemandangan di atas gunung itu sangat luar biasa, jadi kami juga ingin berjalan-jalan dan melihat seperti apa puncak gunung itu. Ksatria di mulut Li Yingyun mungkin adalah Ren He, pendiri organisasi ksatria. Zhang Qingqi menambahkan sambil tersenyum, namun, kerak bumi telah banyak berubah setelah bencana. Kami tidak yakin bahwa gunung itu masih ada di sana. Jika Anda, panjat, jika tidak, cari puncak lainnya. Kemudian bepergian ke sana. Kami percaya ada beberapa orang yang selamat di sana. Oleh Xiaosu, kami pergi untuk mendaki gunung dan ingin menetap di barat laut. Saya tidak tahu apakah Anda dipersilakan. Li Yingyun bertanya. Mata Ren Xiaosu berbinar, selamat datang di channel Dongeng Donghua. Tentu saja selamat datang, mari kita buat kemajuan besar di barat laut. Li Yingyun dan yang lainnya saling tersenyum seolah-olah mereka memiliki beberapa rencana. Tapi Ren Xiaosu sedikit penasaran, bukankah kamu selalu mencari pewaris King He sebelumnya, dan kamu tidak akan menemukannya ketika kamu menetap di Northwest? Apakah kamu sudah menyerah? Li Yingyun tersenyum, kami telah menemukannya. Dia baik-baik saja sekarang dan dia tidak pernah hidup sesuai dengan nama ksatria, jadi kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ren Xiaosu mengucapkan, bagaimana Anda menemukannya? Wen Meng, yang selama ini diam di sampingnya, berkata tiba-tiba, rahasiakan itu. Oke, Ren Xiaosu tidak bertanya lagi. Dia berkata dengan serius kepada para ksatria. Aku akan kembali ke barat laut dengan Xiao Ge besok, dan aku akan menunggumu untuk mengemudi di barat laut, bergabung dengan bangunan penyebab barat laut, datang, dan bersulang ke Daxing Northwest. Petik 2. Ceria. Pada saat ini, telepon satelit di saku Ren Xiaosu tiba-tiba berdering, dan Ren Xiaosu melirik nomornya, yang merupakan panggilan dari Wang Shengxi. Tapi dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lagi pula, dia tidak terhubung, tetapi menyambungkan telepon satelit ke ruang penyimpanan. Bab 1004, Papan Peringkat. Barrier Alliance mulai berseru. Sisi Wang berhasil menerima semua penghalang Kong. Hambatan yang tersisa di sepanjang Laut Cina Timur ada di tangan Kong. Semua orang bertanya-tanya kapan Wang akan memberikan penghalang ini ke sakunya. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa Perang Utara pasti akan mempengaruhi semua penduduk. Tetapi pada kenyataannya, setelah orang-orang Wangsawan mengambil alih penghalang, mereka pertama-tama membagikan makanan bantuan kepada semua penduduk. Dan kemudian dengan cepat membangun kembali Departemen Ketertiban, dan memasang pemantauan di penghalang, diikuti oleh kecerdasan buatan untuk mengambil alih semua perintah pengadilan. Rintangan ini sendiri benar-benar tidak diawasi, dan penduduk yang tetap di penghalang itu dihancurkan oleh orang-orang jahat dan gangster ketika Wangs datang. Seluruh penghalang tiba-tiba kembali untuk memesan, dan mereka mulai membiarkan orang-orang yang memarahi raja. Penduduk keluarga, berbicara tentang hal-hal baik keluarga. Faktanya, ini normal. Selama siapapun dapat memberikan kehidupan yang baik kepada semua orang akan mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mendukung mereka. Adapun perjuangan untuk kepentingan suprastruktur, apa hubungannya dengan mereka? Tidak hanya penghalang klan Kong diterima, tetapi juga penghalang Tinder. Kekuatan Tinder saat ini tidak bisa lagi bersaing dengan klan Wang, dan itu hanya masalah waktu sebelum dianeksasi.
doang sebelum membicarakan masalah perang skala penuh melawan Kong dan Tinder. Akibatnya, Zhou dan tentara Barat Laut meluncurkan pertempuran memarahi yang sengit, yang membuat semua orang yang makan melon bersemangat lagi. Bukannya perang memarahi ini bisa lebih sengit daripada perang skala penuh Wang, terutama karena serangkaian komentar yang dibuat oleh Zhang Xiaoman dan Da Huyu, itu benar-benar terlalu konyol. Seorang juru bicara keluarga Zhou baru saja mengeluarkan kecaman, dan sebagai hasilnya, Da Huyu mengatakan bahwa Anda dipersilakan, itulah yang harus kita lakukan. Sejujurnya, publik belum pernah melihat sikap resmi yang begitu jujur dari Angkatan Darat Northwest. Namun, ada pembunuhan Zhou terhadap Jiangsu, semua orang berdiri di sisi Angkatan Darat Barat Laut untuk membaca lelucon Zhou. Lagi pula, jika Anda berani membunuh Jiangsu, Anda harus menerima sanksi seperti itu. Saya khawatir Anda tidak berharap bahwa operasi pembunuhan akan mengarah pada pelajaran yang menyakitkan. Dalam sehari, kematian karakter Zhou nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 juga menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya orang yang transenden di era kebangkitan para dewa. Beberapa orang bahkan mendefinisikan peristiwa ini sebagai tonggak baru di dunia yang luar biasa, yang melambangkan bahwa era kebangkitan para dewa telah berakhir. Dan sekarang secara resmi memasuki era para dewa. Tidak ada kata naik, para dewa telah bangkit. Sejalan dengan ini, semua orang mulai lebih penasaran, berapa banyak orang yang transenden hari ini, kekuatan apa yang menjadi milik mereka, seberapa kuat mereka, dan apa yang telah mereka lakukan. Pada saat ini, sebuah film dokumenter dunia transenden yang difilmkan oleh Mu Dangge mulai diundangkan. Tema dari pengumuman tersebut adalah kami mengalami pertempuran transendensi secara pribadi dan menunjukkan kepada semua orang betapa indahnya dunia transendental yang sesungguhnya. Muda tampan, ia akan muncul di akhir film dalam bentuk telur. Akibatnya, film ini belum dirilis di Barrier Alliance, dan mulai diharapkan secara luas, Mu Dangge kini berbasis di Luosheng. Sehari setelah film ini diumumkan, ambang batas studio Mu Dangge diinjak-injak oleh investor. Momentum itu spektakuler. Investor telah menginvestasikan banyak uang, tetapi sebagai hasilnya film Mu Ge belum dirilis, dan ia sudah membayar untuk itu. Dia mendaftarkan perusahaan baru, memasukkan film ke dalam perusahaan sebagai aset, dan kemudian menjualnya kepada pengusaha 5% dengan harga yang sangat tinggi. Dan menjual pengusaha 6% ke B. Pada akhirnya, dia menjual lebih dari selusin perusahaan. Ketika 30% sisanya dari ekuitas berada di tangan Mu Dangge sendiri, Mu Dangge sudah membuat keuntungan, dan keuntungannya benar-benar melebihi harapannya. Ini adalah operasi normal industri film dan televisi, dan sudah seperti ini sebelum bencana. Hanya saja para investor menonton film terlebih dahulu, dan kualitasnya sangat bagus. Itu memang merekam banyak orang yang luar biasa, dan bahkan memiliki catatan lengkap tentang peristiwa tenggelamnya Danau Timur, serta catatan pelarian sebelum penghalang ke-74 mogok. Ada penyanyi wanita terkenal Liran yang berpartisipasi di dalamnya, yang merupakan tipuan tersendiri. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang pergi ke telur Marsal Northwestern. Akibatnya, semua orang menemukan bahwa hanya Ren Xiaosu dalam telur yang memecahkan bagian belakang penghalang ketika penghalang ke-74 langsung hancur. Para investor terdiam, apakah Anda tidak meninggalkan citra positif? Mo Wange berkata dengan tenang dengan cangkir teh, jika aku memfilmkannya, maka film itu pasti telah dihancurkan. Kau tahu apa yang kumaksud, akan baik untuk memiliki ini. Seorang investor tiba-tiba berkata, saya menonton film, Anda dan Northwestern Marshal tampaknya akan pergi ke penghalang ke-74 bersama, Liran juga di tim yang sama. Apakah Liran dan pemuda tampan ini tidak ada hubungannya? Investor tiba-tiba datang ke semangat, ini adalah skandal besar, jika operasinya bagus, pasti akan membawa banyak manfaat. Bagi mereka, beritanya adalah uang. Tetapi Mu Dangge menggelengkan kepalanya, tidak seperti apa yang Anda pikirkan, saya pikir Marshal muda itu tidak memandang sedikit ke Liran, dan dia sedikit dari dirinya. Anda juga tahu bahwa pelayan muda Marshal adalah orang yang luar biasa sangat kuat. Itu juga pada saat ini bahwa ada peringkat kekuatan dunia yang luar biasa yang dikatakan telah mengalir keluar dari dunia bawah tanah, dan mulai muncul di berbagai penghalang untuk dijual. Harga jualnya tidak mahal,
dan hampir sama dengan koran, semua orang mampu membelinya. Hal ini muncul sangat tiba-tiba, dan pihak lain tampaknya sudah direncanakan sebelumnya, dan saluran distribusi disiapkan terlebih dahulu. Beberapa orang membelinya dan melihat bahwa daftar itu sebenarnya mengatur total 100 orang luar biasa, dan urutan nama-nama itu ditandai dengan huruf-huruf yang mencolok. Peringkat ini diurutkan berdasarkan kekuatan, dan beberapa dari mereka terdaftar dalam kelompok. Tempat pertama adalah Lilitan dan si Liren. Alasan bentuk kelompoknya juga sangat sederhana, kedua orang tidak terpisahkan. Sehingga kekuatan perhitungan harus dihitung berdasarkan kekuatan gabungan keduanya. Kemudian mereka mencantumkan tindakan Lisentan, seperti pengaruh besar dalam Perang Dunia I Barat Daya, mengendalikan brigade tempur untuk bermain dengan tepuk tangan, yang dapat segera mengganggu ketertiban dan stabilitas konsorsium. Orang-orang luar biasa seperti itu menyimak channel Dongeng Donghua dan menduduki peringkat pertama dalam daftar, yang benar-benar meyakinkan banyak orang. Lagi pula, nama bisikan iblis sudah lama bergema di dataran tengah, dan sebagai simbol kebangkitan para dewa, itu adalah hal yang lumrah. Tempat kedua, Chen Wudi, mendaftar keadaan kebangkitan terakhir Chen Wudi di penghalang Li. Seseorang telah meramalkan bahwa status tubuh lengkap Chen Wudi pada waktu itu sudah cukup untuk bersaing dengan kekuatan utama konsorsium. Sangat disayangkan bahwa kekuatan tempur individu puncak ini hanya flash dalam panci, yang menyedihkan. Tempat ketiga, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin. Bab 1005, Badan Intelijen baru muncul. Alasan mengapa Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin membuat daftar adalah bahwa ada lebih banyak teks naratif daripada orang lain. Dapat dikatakan bahwa teks gabungan Lisentan dan Chen Wudi tidak sebesar ini. Alasan utamanya adalah bahwa kedua orang ini lebih sering muncul di acara-acara publik daripada yang lain, dan hubungan interpersonal mereka relatif rumit. Harga buklet ini sangat menarik, hanya $1. Banyak orang ingin menyimpan uangnya dan tidak membelinya. Lihat saja peringkatnya. Sebagai hasilnya, mereka melihat buklet dari orang lain, dan meskipun mereka memiliki begitu banyak konten, mereka hanya merasa hampir jahat untuk mendengarkan pernyataan orang lain. Yang lain belum selesai membacanya. Melihat banyak orang yang memegang buklet dan mendiskusikannya dengan antusias, mereka tidak memilikinya di tangan mereka. Mereka yang tidak membeli buklet itu merasa malu. Lagi pula itu tidak mahal, jadi belilah. Dalam buklet, peristiwa di mana Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin berpartisipasi dihitung. Banyak orang di dunia yang luar biasa dapat melihat dari perkenalan kedua orang ini. Hal ini pasti ditulis oleh seseorang di dalam dunia yang luar biasa, kalau tidak mereka tidak akan memahami hal-hal ini sama sekali. Kebanyakan orang tidak tahu seperti apa rupa Ren Xiaosu sekarang. Tidak ada yang tahu mana yang benar tentang asal-usul dan legenda Ren Xiaosu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah putra Zhang Jinglin, beberapa orang mengatakan dia adalah pengungsi biasa, dan yang paling dibesar-besarkan adalah dia melompat keluar dari batu. Dalam pamflet ini, sejarah Ren Xiaosu dicatat, dari para pengungsi penghalang ke-113, ke non-staf divisi investigasi Li, hingga penyamaran King. Hingga para prajurit perusahaan pisau tajam Angkatan Laut Northwest, hingga penghancur penghalang, akhirnya menjadi Komandan Angkatan Darat Barat Laut. Meskipun wacana ini sangat sederhana, ini dapat membuat banyak orang tahu persis bagaimana Ren Xiaosu bangkit. Di antara mereka, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin berpartisipasi dalam banyak acara, seperti jatuhnya penghalang ke-73 Danau Timur, seperti acara Gunung Tinder, seperti pertempuran Guardian Luosheng, seperti krisis penghalang ke-74, seperti perang Tinder melawan Utara, seperti Gunung Zuoyun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan struktur aliansi penghalang sekarang memiliki Ren Xiaosu. Hal ini membuat para pembaca tiba-tiba merasa bahwa pemuda dari Northwest ini tidak tinggal dengan baik di Northwest, bagaimana dia bisa berkeliling dunia. Pria muda di Barat Laut itu tinggal di Barat Laut selama beberapa bulan, selama waktu dia bermain di luar dengan Palu di timur dan Palu di barat. Dan aneh bahwa ketika Lisentan dideskripsikan sebelumnya, penulis buklet ini menggunakan kata-kata sederhana, tetapi ketika dia datang ke Ren Xiaosu, retorika tiba-tiba menjadi indah. Seolah-olah dia sangat menghargai Ren Xiaosu.
Tepat ketika saya menulis tentang identitas aneh dan aneh Ren Xiaosu, dia memberi Ren Xiaosu evaluasi negatif. Anak ini sangat licik dan suka melakukan omong kosong. Setelah mendapatkan identitas ini, dia menggunakan mereka untuk melakukan banyak hal yang berantakan. Kemudian, tempat keempat adalah Yan Liuyuan. Pendahuluan ini sedikit lebih sederhana, hanya mencantumkan hal-hal yang membuat Yan Liuyuan menyatukan padang rumput utara, serta memecahkan 176 dinding benteng, mendukung Zhuo Yunsan, dan menjaga utara di masa depan. Tempat kelima, Yang Anjing, Vanilla, Tang Hualong, Cheng Yu, Luo Xinyu dan anggota utama kuil anjing lainnya. Ada banyak informasi yang kosong di sini, yang berfokus pada memperkenalkan hubungan antara kuil anjing dan masa, dan kemudian penilaian kekuatan spesifik dari Yang Anjing agak kabur. Hanya karena tuan dari kuil anjing memiliki beberapa kesempatan. Tempat ke-6, Cavaliers. Di tempat ke-7, Zhou Yingsui dan Eight King Kong. Ke-8, Luo Lan dan Zhou Qi. Hingga 100 pengikut, ada lebih dari 50 halaman dalam buklet, yang membuat orang-orang biasa di Barrier Alliance terlihat mabuk. Kemudian beralih ke halaman terakhir, dan garis kecil tiba-tiba muncul di tempat pembayaran dilakukan, di atas adalah omong kosong. Banyak penduduk yang tidak bisa tertawa atau menangis ketika melihat ini, tetapi banyak orang yang luar biasa bereaksi, dalam 100 orang luar biasa dalam buklet ini. Nama-nama omong kosong dan Zhang Baogen tidak muncul dari awal hingga akhir. Setiap orang yang telah mengalami pertempuran pertama di Los Angeles tahu bahwa omong kosong itu ditembak, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Karena penulis tahu banyak detail dari Perang Dunia I Luo Sheng, tidak ada alasan untuk melewatkan omong kosong dan Zhang Baogen. Karena itu, buklet ini ditulis dengan jelas omong kosong. Beberapa hambatan mulai menelusuri sumber buklet ini. Akibatnya, percetakan mengatakan bahwa barang-barang ini dipesan oleh seseorang 10 hari yang lalu. Itu adalah anak yang tampaknya tidak menjadi tua. Pihak lain menegosiasikan biaya transfer dengan percetakan, kemudian menegosiasikan harga yang bagus dan pergi, dan tidak ikut serta dalam penjualan buklet berikutnya. Saat ini, orang-orang yang mencetak buklet tidak lagi tahu kemana harus pergi. Situasi hampir semua hambatan adalah sama. Orang-orang yang tertarik dengan channel Dongeng Donghua dan pergi keluar rumah kesejahteraan Luo Sheng untuk mengamati gerakan itu, tetapi mereka menemukan bahwa rumah kesejahteraan sudah kosong. Hilang. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa saya takut bahwa badan intelijen yang benar-benar netral akan segera lahir, tidak ada yang tahu tujuan badan intelijen ini. Omong kosong adalah orang yang bertanggung jawab atas agen intelijen Li, dan dia tinggal di Letnan Jenderal. Setelah keruntuhan Li, cabang asli sistem medan di tangannya tidak terlalu terpengaruh, dan sekarang semuanya diangkat dengan omong kosong. Organisasi semacam itu masih mengingatkan banyak orang untuk menemukan petunjuk mereka, tetapi itu omong kosong, seperti dunia telah menguap, tersembunyi dalam kegelapan. Ini adalah pekerja intelijen yang sangat berpengalaman, rubah tua. Pada saat ini, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin juga memegang buklet dan berjalan di jalan penghalang 144. Ketika mereka kembali ke barat laut, mereka tidak mengganggu siapapun, hanya karena mereka berdua ingin beristirahat sejenak dan menjalani kehidupan yang damai, tidak ingin diganggu. Ren Xiaosu membaca buklet dan tersenyum bahagia, lihat, buklet ini menggambarkan saya dengan cukup baik. Saya khawatir bahwa orang luar yang menulis hal semacam ini akan cukup memuji saya. Yang Xiaojin meliriknya, orang ini tahu kamu punya terlalu banyak rahasia. Jangan khawatir, ini hanya tulisan orang omong kosong. Kecuali dia, hampir tidak ada yang tahu bahwa aku memiliki identitas seorang petugas Departemen Investigasi Li, kata Ren Xiaosu dengan sembarangan. Ini cukup terlihat, detail pertempuran tidak dijelaskan. Yang lain juga menulis tentang jenis kemampuan. Saya sama sekali tidak memperkenalkan kemampuan saya. Ini semacam perlindungan bagi saya. Yang Xiaojin berkata, bukannya kamu memiliki terlalu banyak kemampuan. Bahkan orang tua itu tidak yakin apa kemampuanmu. Pada saat ini, keduanya berjalan di jalan Barrier 144 dan tidak dikenali. Hanya mendengarkan dua pejalan kaki di jalan berkata, saya pikir anak muda kita yang tampan harus di peringkat pertama, apakah buklet ini salah?
Bab 1006, Beli Rumah. Saya juga berpikir bahwa Marsal muda kita harus menduduki peringkat pertama. Lihatlah orang-orang luar biasa lainnya. Pernahkah Anda mendengar ada orang yang bisa memenangkan pangkat pertama Laksamana di ketentaraan? Para penduduk di jalan berkata dengan riang. Chow dikatakan sebagai salah satu dari 3 konsorsium Central Plains, tetapi apa hasilnya? Tidak mudah hancur oleh komandan muda. Tentu saja, keluarga Zhou pasti tidak hancur oleh Ren Xiaosu, meskipun 3 kepala keluarga telah meninggal, beberapa pengikut telah menggantikan mereka. Meskipun serangkaian perebutan kekuasaan telah dimulai secara internal, setidaknya mereka belum hancur. Tetapi orang-orang Barat Laut suka mengatakan ini sekarang, bagi mereka sepertinya aneksasi Zhou oleh Wang cepat atau lambat. Berubah di tempat lain, Ren Xiaosu adalah orang biasa yang luar biasa, kesan semua orang tentangnya adalah wow, sangat kuat, tetapi apakah benar-benar baik untuk membunuh begitu banyak tokoh besar konsorsium? Itu berbeda di Barat Laut, itu layak untuk anakku yang tampan. Ketika Zhong memerintah Barat Laut, nyatanya, hati rakyat sudah bias terhadap benteng 178. Pada tahun-tahun awal, banyak orang diam-diam melarikan diri ke sana. Sekarang benteng 178 telah mengambil alih semua penghalang Barat Laut, semua orang melihat bahwa hari-hari semakin baik, tentu saja. Mereka juga menganggap diri mereka sebagai orang-orang dari benteng 178, dan mereka perlahan-lahan menyingkat rasa memiliki mereka. Meskipun daftar ini masih sedikit tidak akurat, misalnya, Luolan tahu bahwa Li Sentan tidak dapat menghipnotis Ren Xiaosu, dan peringkat Zhou Yingsui agak terlalu rendah. Hanya karena Zhou Yingsui memiliki terlalu sedikit tembakan, ketika Zhou Yunsan menembak, semua subjek eksperimentalnya telah mati, dan ketika dia menembak di Luosheng, semua pembunuhnya juga mati. Tidak heran omong kosong, itu terlalu kejam untuk membuat 2 tembakan. Namun, kualitas seluruh daftar sudah sangat tinggi. Banyak orang mulai menantikan hal ini ketika beberapa orang berbicara tentang membuat peringkat sebelumnya. Sekarang buklet ini tidak memenuhi harapan semua orang. Apalagi omong kosongnya pasti penuh karena buklet ini. Orang tua ini ingin membangun jaringan intelijen misterius yang sangat besar, tetapi pendanaan selalu menjadi masalah, meskipun ia masih memiliki tabungan di Barat Daya. Ia tidak mampu membeli jaringan intelijen. Untuk mengatakan bahwa Li Sentan dan kemampuannya menghasilkan uang harus sangat cepat, tetapi cucunya tidak tertarik menghasilkan uang sama sekali, dan hanya akan menghabiskan uang. Ini banyak uang. Pada awalnya, emas Zhong terputus, dan itu semua diberikan kepada Ren Xiaosu, yang membuat omong kosong itu berpikir sedikit sakit kepala. Aku berharap aku bisa menambahkan bagian lain untuk perkenalan Ren Xiaosu. Pada saat ini, orang-orang yang lalu lalang di penghalang ke-144 juga memiliki keraguan, saya tidak tahu siapa yang membuat daftar ini. Apakah informasinya sangat lengkap? Kami di Northwest tidak tahu bahwa Tuan Muda telah melakukan banyak hal. Ya, sangat menyenangkan. Petik 2. Siapapun yang melakukannya, peringkat tampan muda itu pasti salah. Ketika Ren Xiaosu mendengar orang yang lewat mengatakan ini, tentu saja, dia tersenyum dan membuka matanya, tetapi Yang Xiaojin memutar matanya dan menyeretnya ke depan. Mengapa? Apakah Anda masih berencana untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan mereka, dan buru-buru membeli rumah, kalau tidak Anda harus menginap di hotel lagi di malam hari? Kemarin saya bertemu dengan pemilik rumah pada jam 2.30 dan tidak terlambat. Setelah mereka berdua datang, mereka bahkan tidak punya tempat tinggal, mereka pertama-tama harus membeli rumah yang cocok untuk waktu yang lama untuk menetap. Setelah itu, mereka masih harus pergi ke benteng 178, tetapi mereka berdua properti di Barat Laut. Mereka tidak takut limbah. Kali ini mereka datang ke penghalang nomor 144, dan bahkan Wang Fugui tidak mengetahuinya. Dia hanya menyembunyikan pembersih, mari kita bicarakan setelah kehidupan kecil. Di dataran tengah begitu lama, setiap hari kecuali membunuh dan membunuh adalah membunuh dan membunuh, baik Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin sedikit lelah. Keduanya memikirkan hari-hari orang biasa. Omong-omong, mereka bahkan kehilangan waktu ketika mereka pergi ke sekolah bersama. Hanya saja Ren Xiaosu tiba-tiba teringat, hei, kamu berbicara tentang Zhou Yingsui dan 8 berlian besar.
8 berlian besar itu adalah Wang Yuqi. Aku bisa memahaminya, tapi bagaimana tampilannya seperti nama dunia bawah tanah, sepertinya 8 penjaga besar, Zhuo Qinglong. Yu Baihu atau apalah. Apakah Anda mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu di barat laut untuk gengsi dan keberuntungan untuk mendapatkan julukan itu? Petik 2. Apakah itu aneh? Maka tidak tahukah kamu jika kamu bertanya kepadanya sendiri? Yang Xiaojin meliriknya. Hahaha, tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada rasa ingin tahu, kata Ren Xiaosu haha. Keduanya pergi ke barat di sepanjang Aning East Road, mereka tidak berniat membeli villa mewah dengan halaman terpisah. Tetapi meminta perantara di penghalang untuk menemukan halaman kecil yang lebih tua. Agen real estate mengatakan kemarin bahwa halaman kecil ini adalah rumah keluarga mantan divisi klan Zhong, karena usianya. Rumah di sini telah berpindah tangan beberapa kali dan berubah menjadi tempat tinggal pribadi. Ini tidak sejahtera seperti daerah kaya hambatan 144, tetapi bisa lebih damai. Setiap rumah adalah bangunan bata 2 lantai kecil, dan ada halaman kecil lebih dari 200 meter persegi di belakang rumah. Keluarga ini adalah seorang wanita tua, dan sekarang anak-anak mereka menghasilkan uang dalam bisnis, mereka kemudian diberikan untuk membeli rumah di daerah perumahan yang lebih mewah. Ada satu hal di halaman itu yang sangat bagus, 2 pohon persik telah ditanam di halaman belakang, ketika buah persik matang setiap tahun, Anda tidak bisa makan lebih banyak pohon persik. Sekarang musim semi, tidak jauh dari musim ketika buah persik sudah matang. Ada sebuah universitas dan sekolah menengah di daerah sekitarnya, ketika Anda keluar dan belok ke kiri 200 meter, Anda akan menemukan pasar sayur mayur. Ada juga jalan makanan ringan di daerah sekitarnya. Setelah mendengar pengantar ini, Yang Xiaojin memutuskan bahwa dia akan membeli rumah ini. Setelah bertemu dengan perantara di Aning East Road, Ren Xiaosu dengan santai bertanya, apakah penghalang perdagangan sekarang sangat makmur? Tentu saja, kata agen itu dengan sopan, kalian berdua bukan penduduk setempat pada pandangan pertama, bagaimana bisa kamu datang ke barat laut? Oh, kami juga berpikir ada banyak peluang di sini dan ingin melakukan bisnis kecil, kata Ren Xiaosu dengan santai. Lalu kalian berdua berada di tempat yang tepat, agen itu tertawa. Sebagai orang kaya, sekarang ada banyak pedagang besar di penghalang ke-144, tidak lebih buruk dari Central Plains. Dan sekarang Central Plains sedang berperang, banyak migran dan orang kaya telah beremigrasi ke sini, mengatakan bahwa ini adalah surga. Ada 2 hari yang lalu, seorang pengusaha dari sisi Wang ingin menetap di sini. Ada begitu banyak orang di sini yang menyimak channel Dongeng Donghua. Harga rumah di penghalang 144 akan meningkat. Kalian berdua pasti tidak kehilangan uang sekarang. Petik 2. Ren Xiaosu mengangguk sambil tersenyum, ya, saya ingin meminjam kata-kata baik Anda. Setelah tiba di halaman kecil, lelaki tua yang menjual rumah dan anak-anaknya semua ada di sana. Semua orang sangat baik untuk bertemu. Kedua pihak mungkin mengatakan harga rumah, 300.000. Putra tertua lelaki tua itu berkata, Anda tidak boleh kehilangan harga ini. Meskipun harganya sedikit lebih tinggi, Anda semua tahu bahwa harga penghalang 144 masih naik, dan Anda tidak akan kehilangan itu jika Anda membelinya. Bab 1007. Pemilik. Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin berjalan di sekitar rumah. Rumah itu bersih dan rapi, dekorasi agak kuno, beberapa sudut berjamur, semuanya baik-baik saja. Dapat dilihat bahwa pasangan tua adalah orang yang rapi. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, para tetangga di lingkungan ini juga adalah kaum muda sekarang, dan mereka semua rukun. Kamu tidak perlu khawatir. Ren Xiaosu melirik Yang Xiaojin, yang berdiri di bawah pohon persik di halaman dan melihat kanopi. Dia langsung berkata, jadi, saya membelinya. Pemilik rumah terkejut, saya membelinya. Yah, Ren Xiaosu mengangguk. Semua orang berpikir bahwa Ren Xiaosu akan membayar harga, tetapi Ren Xiaosu tidak melakukan hal seperti itu sama sekali, dan itu terlihat sangat murah hati. Ren Xiaosu dapat melihat bahwa Yang Xiaojin sangat menyukainya. Mereka telah pergi terlalu lama. Dia juga ingin memberi Yang Xiaojin rumah yang stabil, jadi dia bermaksud untuk menyelamatkan semua proses lainnya. Meskipun dia rakus akan uang,
dia tidak pernah ambigu ketika membelanjakan uang. Tetapi kalian, saya tidak membawa mata uang benteng ini di sini. Saya hanya membawa emas. Apakah Anda pikir Anda dapat menggunakan emas untuk mengonversi harga rumah? Ren Xiaosu mengatakan bahwa ia memiliki beberapa emas, jadi tidak perlu menabung. Berkenaan dengan kemampuannya untuk meraih emas, ia dapat membeli Yang Xiaojin bahkan jika ia kalah, apalagi Yang Xiaojin tidak pernah kehilangan. Putra tertua dari wanita tua itu tampaknya terkejut dengan sikap Ren Xiaosu untuk membayar emas. Meskipun rumahnya tidak banyak uang, sangat jarang orang menembak emas. Pihak lain berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah mengumpulkan emas. Lagi pula, emas dapat digunakan di mana-mana. Hanya saja saya perlu memverifikasi keaslian emas. Bukannya saya tidak percaya Anda, tetapi dunia ini harus seperti ini. Ren Xiaosu mengangguk, dimengerti. Tetapi di mana Anda akan menguji? Begitu Anda melihat barrier 0. 144, Bank Benteng 178 dapat langsung menukar emas dengan harga pasar. Mereka memiliki bisnis khusus di sana untuk menangani transaksi emas, karena ada lebih banyak pedagang dari semua tempat. Ini untuk memfasilitasi transaksi semua orang. Sebuah bisnis yang baru didirikan, kata putra tertua wanita tua itu, dan bahkan biaya penanganannya tidak dikenakan biaya. Ren Xiaosu terkejut, ini sangat nyaman. Tampaknya kelompok orang-orang di Zhang Jinglin telah melakukan banyak upaya untuk memfasilitasi perdagangan untuk semua orang agar Northwest menjadi makmur. Dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan para pedagang. Dia mengeluarkan beberapa batangan emas, kalau begitu pergi, aku akan menunggumu di sini. Putra tertua wanita tua itu terkejut lagi, apakah kamu tidak ikut dengan saya? Dengan begitu banyak batangan emas, tidakkah kamu takut aku akan melarikan diri? Ren Xiaosu tersenyum, bukankah orang tuamu masih di sini? Kemana kamu bisa pergi? Cepat dan pergi. Pria muda itu menatap Ren Xiaosu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Ren Xiaosu datang ke halaman, apakah kamu suka di sini? Yang Xiaojin berkata, dulu saya ingin halaman kecil seperti ini, Anda dapat melihat kerumunan yang bising tidak jauh dari rumah, Anda dapat menikmati dunia bersih ketika Anda pulang, Xiaosu, saya sedikit lelah. Kami membuat lubang dari Los Angeles Sea, dan kemudian dari Tung ke Tinder, dan dari Tinder ke Gunung Zuoyun, sekarang aku bisa memiliki tempat yang bersih untuk beristirahat dan merasa nyaman. Yah, kalau begitu kita akan beristirahat di sini, dan kita akan berbelanja bersama ketika kita membeli rumah nanti, Ren Xiaosu tersenyum. Apakah kamu tidak khawatir? Kamu tidak akan khawatir jika kamu tidak dapat menemukannya. Yang Xiaojin tertawa pelan, kamu sekarang adalah seorang pemuda tampan di Northwest. Sekelompok besar orang sedang menunggu untuk melihatmu. Zhang juga ingin berbicara denganmu. Dia melakukan hal besar di Zongyuan, tetapi dia menyembunyikan diri. Aku tidak takut, aku bukan pusat dunia, mereka masih bisa berbalik tanpa aku, kata Ren Xiaosu. Setelah beberapa saat, pemuda yang pergi untuk menukar emas datang kembali. Dia meletakkan lebih dari $2.000 di atas meja, harga pasar emas hari ini telah naik lagi, sehingga uang dapat ditinggalkan setelah membeli rumah. Ren Xiaosu dengan senang hati memasukkan uang itu ke dalam sakunya, jadi, mari kita transfer akta itu. Perantara mengambil kontrak, dan menurut kontrak, Ren Xiaosu juga harus membayar biaya perantara agen. Proses penjualan perumahan di sini di barat laut relatif sederhana, pihak lain harus memberikan akta rumah kepada Ren Xiaosu. Daftarkan sekarang dan Anda selesai. Setelah semuanya selesai, putra tertua wanita tua itu ragu-ragu dan berkata, saya pikir Anda berdua baru saja di sini, apakah Anda datang untuk melakukan bisnis? Ren Xiaosu mengangguk, ya, ada apa? Namaku Ma Yujin, ini kartu nama saya. Putra tertua wanita tua itu memperkenalkan dirinya, saya masih memiliki beberapa sumber daya di daerah setempat. Jika Anda berdua memiliki bisnis untuk bekerja sama, Anda dapat menghubungi saya. Kuda ini memiliki emas untuk melihat Ren Xiaosu murah hati dan murah hati, jadi dia mulai berteman. Lagi pula, membayar uang tahun ini sangat menyegarkan, adalah ide bagus untuk menjadi teman beberapa batang emas. Ma Yujin adalah seorang pengusaha yang paling suka berteman.
Ren Xiaosu mengambil kartu nama, manajer proyek Yunsu Trading. Ma Yujin tersenyum dan berkata, "Ya, saya bertanggung jawab atas bisnis lipstik di perusahaan, dan sekarang saya mendapatkan kepemimpinan, dan seluruh lipstik barat laut berada di bawah kendali saya." Lipstik, Ren Xiaosu ingin tertawa kecil. "Pernahkah kamu mendengar tentang perusahaan kami?" Ma Yujin bertanya. "Tidak," Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Ma Yujin berkata dengan bangga, "Kalau begitu saya harus memberi Anda perkenalan yang bagus. Yunsu Trading Co., Ltd kami sekarang berperingkat sebagai perusahaan pertama di perdagangan impor dan ekspor Northwest. Dari segi kekuatan, kami menyebutnya kedua, tidak ada yang berani menjadi yang pertama." "Luar biasa," Ren Xiaosu dengan tulus memuji. "Tapi ini bukan yang paling kuat," Ma Yujin berkata dengan misterius, "apakah kamu tahu siapa bos kita?" "Ingin mendengar detailnya," kata Ren Xiaosu. "Bos kami adalah Wang Fugui, dan dia juga seorang pria dengan banyak mata dan mata." Zhang Xiaoman, pemimpin tim dari penghalang nomor 144, sangat baik padanya, dan seorang paman kaya memanggil. Wajah Ma Yujin bersinar terang. Wajah Ren Xiaosu terlihat aneh, ketika dia melihat kata Yunsu tadi, dia selalu merasa aneh, tetapi Wang Fugui tidak memiliki kesempatan untuk memberitahunya tentang pendirian perusahaan. Jadi dia bahkan tidak tahu bahwa Yunsu sebenarnya ini adalah industri Wang Fugui. Sejujurnya, Ren Xiaosu benar-benar tidak berharap Wang Fugui hanya membutuhkan 1 tahun untuk menjadi pengusaha terbesar di seluruh barat laut. Dan pihak lain menggunakan Su sebagai nama perusahaan, dan itu jelas sebuah industri untuk Ren Xiaosu. Pada awalnya, Wang Fugui mengatakan bahwa dia hanya seorang penjaga toko, dan Ren Xiaosu adalah pemiliknya. "Saya tidak berharap bahwa pihak lain masih berpikir begitu dan melakukan hal yang sama." Bab 1008, King Kong. Ma Yujin berpikir Ren Xiaosu berpikir dalam-dalam, mengira dia telah mengendalikan Ren Xiaosu, dan dia tertawa bahagia. "Jadi, adik lelaki itu punya bisnis di masa depan, meskipun dia dapat bekerja sama dengan kami, selama penghalang 144 bukanlah bisnis ilegal, kita bisa melakukannya." Petik 2. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, "Apakah kamu tidak melakukan apa yang ilegal?" Tentu saja, Ma Yujin segera menganggapnya serius, "Keuntungan perusahaan kita mungkin lebih rendah, tetapi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak reputasi kita. Siapapun yang melakukan ini akan keluar." "Kenapa?" Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kau tidak tahu? Bosku tidak tahu di mana mendapatkan setumpuk lipstik palsu dan jelek, mengatakan bahwa lipstik ini memiliki keuntungan tinggi. Dan lipstik ini dikeluarkan secara langsung setelah ditemukan oleh Paman Fugui," kata Ma Yujin. "Paman Fugui, karena itu, kita tidak hanya mewakili diri kita sendiri, tetapi juga wajah orang di atas kita." Ren Xiaosu membeku sejenak. "Yang di atas? Yang mana?" "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu." Ma Yujin merendahkan suaranya dan berkata, "Apakah kamu pikir ada kata dalam nama perusahaan kita?" "Ya, ada," tiba-tiba Ren Xiaosu. "Kalau begitu, kamu melihat Marsal Barat Laut kita adalah Ren Xiaosu." Ma Yujin secara misterius berkata. Sebenarnya, ketika Marsal muda belum menjadi Marsal, Paman Fugui bekerja keras dengannya, sehingga mereka sangat dekat orang-orang. Bisnis ini sebenarnya adalah bisnis tuan muda. Ren Xiaosu tampak aneh, "Apakah seluruh Northwest tahu tentang ini?" "Tentu saja aku tahu," kata Ma Yujin. Jadi Paman Fugui berkata, "Bahkan jika dia tidak menghasilkan uang, dia tidak dapat mempermalukan Marsal muda itu dan menunda prospeknya di barat laut. Yunsu tidak memelihara orang seperti ini." Saat ini, bisnis Wang Fugui sangat besar. Di satu sisi, kemampuan bisnisnya solid. Di sisi lain, karena seluruh barat laut mengetahui hubungan Wang Fugui dengan Ren Xiaosu. Dan semua orang memberi lampu hijau. Dan Wang Fugui sendiri juga bertanggung jawab, tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat semua orang khawatir, dan orang luar tidak bisa mengambil kesalahan. Ma Yujin berbisik, dikatakan bahwa komandan muda akan segera kembali ke barat laut. Pada saat itu, Yunsu hanya akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat dan menciptakan masa depan yang cemerlang. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis dan tawa.
Meskipun dia suka mendengarkan orang lain mengatakan hal-hal baik tentangnya, Ma Yujin berkata dengan sangat serius di wajahnya sendiri sehingga membuatnya sedikit canggung. Ma Yujin berkata, benar, saya belum bertanya kepada kakak saya siapa namanya. Oh, Ren Xiaosu menjawab, namaku Lu Xiaomi. Kedengarannya seperti hubungan yang baik dengan anakku yang tampan, Ma Yujin berkata sambil tertawa, aku tidak tahu bisnis apa yang dilakukan adik laki-laki itu. Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu pada orang kaya dan paman? Jangan gunakan itu, Ren Xiaosu melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia sekarang menikmati keheningan dengan Yang Xiaojin, dan Wang Fugui tidak terburu-buru untuk melihatnya. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar ingin melihat Wang Fugui, dia tidak membutuhkan seseorang untuk memperkenalkannya. Bagaimana? Ma Yujin bertanya-tanya, tidakkah saudara-saudara lelaki kecil datang ke Northwest untuk berbisnis? Yunsu tidak bisa melakukan bisnis yang saya lakukan, kata Ren Xiaosu, mengerutkan kening, saya tidak bisa melihatnya. Ma Yujin tiba-tiba menyadari, Anda mengatakan sebelumnya, meskipun saya tidak melakukan bisnis seperti ini, perusahaan saudara kita melakukannya. Ren Xiaosu membeku sejenak, kakak perusahaan. Siapa yang membukanya? Ini perusahaan? Tetapi sebenarnya ini adalah pasar gelap di luar penghalang 144, suara Ma Yujin lebih rendah saat ini. Meskipun semua orang tahu pasar gelap ini, mereka sebenarnya tidak ingin meletakkannya di atas meja dan mengatakan bahwa semuanya menjual, senjata, antibiotik, bulu, barang antik. Dan karavan dari padang rumput semuanya langsung diperdagangkan di sana. Jadi apa hubungannya pasar gelap ini dengan Yunsumu? Ren Xiaosu bertanya, mengatakan, dia minum dan minum. Ma Yujin menjelaskan kepadanya, apakah kamu tidak tahu, kepala pasar gelap bernama Zhou Yingsui, dan dia memiliki 8 King Kongs di bawahnya. Puff, Ren Xiaosu meludah secara langsung. Ma Yujin melanjutkan, apakah kamu tidak membaca buklet baru-baru ini? Ini terkenal, Yingsui minggu ini adalah pelayan muda keluarga saya, dan dia memiliki 8 pemuda di baju luar, semuanya berani dan tidak normal. Berani memprovokasi. Tapi jangan takut, pesanan di pasar gelap sangat bagus, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sana. Ren Xiaosu menyeka mulutnya, bagaimana kritik Yingsui minggu ini? Ini cukup bagus. Ini adil untuk melakukan sesuatu. Biaya yang dibebankan di pasar gelap agak tinggi. Semua orang mengatakan dia terlalu rakus untuk uang, Ma Yujin menjelaskan. Tapi ini adalah satu-satunya pasar gelap di barat laut. Itu ada di sana, tapi Anda pikir, dia seorang wanita muda yang tampan. Itu setara dengan memiliki latar belakang resmi. Jangan takut jika ada masalah. Selama Anda membayar biaya penanganan dengan jujur, seseorang akan membantu Anda. Petik 2. Ren Xiaosu berkata tidak heran buklet omong kosong itu langsung menulis Zhou Yingsui dan 8 King Kongs, yang terdengar seperti nama dunia bawah tanah. Akibatnya, orang-orang itu sebenarnya adalah orang-orang yang menyimak channel Dongeng Donghua dan berada di dunia bawah tanah barat laut. Saya juga bertanya kepada Zhou Yingsui apakah dia ada di bawah bendera sendiri di barat laut. Sekarang sepertinya jawaban Dama pada waktu itu sedikit bersalah. Ren Xiaosu berkata kepada Ma Yujin sambil tersenyum, terima kasih telah memperkenalkan saya akan pergi ke pasar gelap ketika saya punya waktu. Oke, kata Ma Yujin, sangat berguna untuk mendapatkan kartu bisnis Yunsu di pasar gelap. Yakinlah, mereka tahu bahwa Anda adalah Yunsu dan merekomendasikan Anda untuk menghibur di masa lalu. Sebenarnya, apa yang Ma Yujin tidak katakan adalah bahwa jika Ren Xiaosu mengambil kartu namanya di masa lalu, begitu ada kesepakatan, akan ada komisi dari Ma Yujin dalam biaya penanganan. Belum lagi, Zhou Yingsui masih bekerja keras di pasar gelap. Setelah Tuan Tanah dan agen pergi, Ren Xiaosu pergi ke halaman belakang. Pada saat ini, Yang Xiaojin bersandar pada pohon persik dan berkata, baru saja orang tua itu mengatakan kepada saya bahwa jika Anda ingin buah persik menjadi lesat, Anda harus memangkas cabang dan daunnya. Dia merasakan keengganan Tao Shu, dan dia tampaknya memiliki perasaan untuk Tao Shu juga. Sudah berapa tahun mereka tinggal di sini? Ren Xiaosu bertanya. 23 tahun, Yang Xiaojin tersenyum, dia mengatakan bahwa ketika klan Zhong masih ada di sana,
orang-orang akan ketakutan. Sekarang tentara Northwest mengambil alih, semuanya baik-baik saja. Yang Xiaojin terus berkata pada dirinya sendiri, sejak orang tua saya pergi, saya tidak punya perasaan berada di rumah Diang. Pada saat itu, bibi saya membawa saya keluar untuk pelatihan, kadang-kadang tinggal di penghalang, kadang-kadang tinggal di hutan belantara, tapi saya merasa tidak ingin pulang. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saya pergi ke barat laut. Rasanya seperti pulang ke rumah. Bab 1009, Makanan Pertama. Yang Xiaojin lahir di halaman raksasa, dan anak-anak orang lain bersekolah di taman kanak-kanak, tetapi dia sedang menunggu guru privat pulang. Para guru dipilih dengan cermat oleh konsorsium, dan bahkan mengajarinya seorang gadis kecil yang perlu mengetahui astronomi dan geografi. Tidak ada teman main-main, atau guru untuk bermain-main dengan, dan anak-anak sekolah tua tidak akan membawanya kehilangan sapu tangan mereka. Hanya yang anjing yang sesekali muncul di Yang Manor, dan kemudian membacakan dongeng untuknya, mengajarinya menyanyikan lagu anak-anak, dan menari bersamanya. Yang Xiaojin menghargai waktunya bersama Yang Anjing karena sulit didapat. Setelah menghadiri sekolah dasar, dia pergi ke sekolah bangsawan di penghalang 88. Meskipun dia tidak begitu menyukai teman-teman sekelasnya, dia masih menyukai sekolah. Karena selama Anda bersekolah, Anda tidak harus menghadapi atmosfer yang berat dan serius di rumah. Yang Xiaojin tidak tahu tentang rumahnya ketika dia masih sangat muda. Yang Manor lebih seperti hotel untuknya. Dia tidak membutuhkannya untuk membersihkan. Setiap hari, seorang pelayan akan memberinya pakaian yang dicuci untuknya. Dia sering dapat melihat pembantu, tetapi jarang melihat kerabat. Faktanya, Yang Xiaojin merasa tidak ada yang perlu dikeluhkan. Dia sudah lahir di salah satu keluarga terbaik di dunia. Dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan dia tidak perlu khawatir membayar uang sekolah. Semua hal yang berkaitan dengan uang tidak perlu mengkhawatirkannya. Yang Anjing pertama yang membawanya keluar dari penghalang adalah membiarkannya melihat betapa sulitnya bagi para pengungsi. Dan bahkan membawanya secara khusus untuk tinggal di kota pasar selama sebulan. Jadi Yang Xiaojin tahu betul bahwa meskipun masa kecilnya membosankan, dia tidak pernah sengsara, dan ada lebih banyak orang yang lebih menderita daripada dirinya sendiri. Pada usia 12, Yang Anjing berkata kepadanya, jangan berpikir itu adalah nasib buruk untuk dilahirkan dalam keluarga yang. Ada jutaan orang di dunia ini yang ingin bertukar hidup dengan Anda. Ketika Anda duduk di depan jendela yang cerah ketika mereka dalam keadaan linglung, mereka harus membawa keranjang bambu ke tambang batu bara untuk mendapatkan pasokan sehari. Saya benci keluarga yang karena mereka membenci kemunafikan mereka. Saya membangun gerombolan karena saya tahu bahwa semua ini disebabkan oleh bencana sekarang. Anda juga perlu memahami apa yang Anda butuhkan, dan kemudian suatu hari Anda akan mulai bekerja keras untuk memiliki kekuatan dan keberanian untuk mempertahankannya, maka Anda akan tumbuh dewasa. Petik 2. Yang Xiaojin terkadang bingung, apa yang dia butuhkan. Tujuan gerombolan itu adalah keyakinan Yang Anjing, tetapi bukan keyakinannya. Ambisi yang adalah milik kelompok orang dewasa dan tidak ada hubungannya dengan dia. Sampai saat ini, dia menyaksikan Ren Xiaosu berjalan di sekitar rumah, dan kemudian memberitahunya bahwa setelah pohon persik menghasilkan buah, mereka berdua dapat menjual persik yang belum dimakan kepada para tetangga. Kompor dapur tidak cukup lengkap, mereka harus membeli sesuatu di jalan, dan rempah-rempah harus membeli yang baru. Rumah itu dibersihkan oleh Ren Xiaosu 1357. Dan Yang Xiaohibin 246. Atap bangunan sepertinya bocor, besok dia akan pergi ke jalan untuk membeli kain anti air untuk memperbaikinya. Pada saat tertentu, Yang Xiaojin tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin membutuhkan sesuatu, hanya membutuhkan rumah. Dia bisa mengikuti Ren Xiaosu untuk pergi keluar dan membunuh, tetapi ketika dia kembali ke rumah, remaja itu langsung menjadi cahaya lilin rumah. Yang Xiaojin memandang Ren Xiaosu, yang tiba-tiba bertutur, dan berkata, aku akan memasak untukmu besok. Ren Xiaosu membeku sejenak, lalu bertanya dengan sadar, apakah kamu tidak akan memasak? Tenang, racun tidak akan membunuhmu, kata Yang Xiaojin. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiaojin menawarkan untuk membuat makanan.
Ren Xiaosu memperhatikan bahwa mentalitas Yang Xiaojin tampaknya telah berubah. Dia tersenyum dan menjawab, "Oke, aku akan pergi berbelanja makanan besok pagi, dan aku akan memakannya jika diracuni." Yang Xiaojin memutar matanya, "Kamu benar-benar tahu aku akan memasak, kan? Ketika kamu memasak untukku sebelumnya, itu kelihatan salah di mataku." Ren Xiaosu berkata, "Mata penembak jitu mudah digunakan." Keesokan paginya, keduanya bangun pagi untuk mencuci. Ada cukup banyak kamar tidur di gedung kecil berlantai 2 ini, Ren Xiaosu sedikit menyesalinya. Dia merasa dia harus membeli apartemen 1 kamar. Tapi itu tidak benar untuk dipikirkan. Jika ini 1 kamar tidur, menurut pencurinya dan isi perutnya, aku takut aku akan tidur di sofa. Setelah keduanya dikemas, masing-masing orang keluar dengan keranjang bambu. Saya baru saja bertemu tetangga sebelah ketika saya pergi keluar. Adalah pasangan parubaya yang tampaknya akan pergi bekerja. Ren Xiaosu saling memandang. Pasangan itu semua gemuk, dan pakaian mereka berpakaian bagus, sementara para lelaki mengenakan jas bersih dan harus memiliki pekerjaan yang layak. Wanita parubaya itu tersenyum dan menyapa, "Kemarin saya mendengar Bibi Wang mengatakan bahwa dia akan pindah dengan tetangga barunya. Saya tidak mengharapkan Anda untuk tinggal di sini begitu cepat. Saya tidak mengunjungi Anda kemarin." Itu kasar. Nama saya Hu Xiaobai. Pecinta Wang Yuexi. Petik 2. Pria parubaya itu mengangguk dan menyapa, sepertinya dia tidak terlalu ingin berurusan dengan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, "Saudari Hu, kita harus mengunjungi. Apakah Anda akan membeli bahan makanan?" Saudari Hu berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar Bibi Wang mengatakan bahwa Anda bukan penghalang." "Ya, kami berasal dari Central Plains," kata Ren Xiaosu. "Adalah baik untuk datang ke barat laut. Sekarang karena Central Plains begitu kacau, bagaimana kita bisa aman di barat laut?" Sister Hu berkata sambil tersenyum, "Semua orang Northwest datang." Ren Xiaosu menghela nafas dalam hatinya bahwa konsorsium di dataran tengah masih membuat penghalang untuk mencegah para migran memasuki kota. Sisi barat laut mulai menyebut slogan, "Semua orang barat laut ada di sini." Dapat diperkirakan bahwa laju perang Wang tidak akan berhenti, dan di masa depan semakin banyak orang akan pindah ke barat laut karena perang. Pada saat ini, Hu Sister tersenyum dan berkata, "Apakah Anda menemukan pekerjaan setelah datang ke Northwest?" "Tidak, aku ingin istirahat sebentar," Ren Xiaosu menjelaskan. "Yah, bagus untuk istirahat sebentar," Sister Hu berkata dengan antusias, "Keluarga saya bekerja di pusat administrasi penghalang. Jika Anda memiliki kesulitan, beritahu kami bahwa ia masih dapat berbicara di penghalang." Sister Hu, seperti banyak saudari yang antusias, terlihat sangat membantu, dan suka berbicara dengan beberapa orang tua yang pendek dan terkadang memamerkan pria mereka sendiri. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat pria itu diam-diam menarik lengan Sister Hu, jadi dia tersenyum pada Sister Hu, "Tidak ada yang menyusahkan keduanya, kami adalah orang-orang yang sangat santai. Baris itu, mari kita bicara ketika kita punya waktu, bagaimanapun, itu semua tetangga yang sering datang dan pergi," Sister Hu berkata dan pergi bekerja. Suaminya, Wang Xi, berbisik dan berkata, "Mengapa kamu memberitahu mereka begitu banyak? Sekarang ada semakin banyak imigran di penghalang ke-144, dan ada lebih banyak orang yang ingin mencari jalan, atau mereka hanya ingin melakukannya. Jika Anda ingin mendapatkan persetujuan bisnis, atau hanya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, maka mereka akan benar-benar datang ke pintu dan meminta saya untuk membantu. Bagaimana saya bisa menolak?" Petik 2. Sister Hu berbisik, "Mengapa saya tidak bersikap sopan saja, apalagi tetangga-tetangga, ada apa dengan membantu?" Bab 1010, titik awal peradaban. Kamu bisa membantu jika mengatakannya. Pria itu tidak memiliki udara yang bagus, para imigran baru ini memiliki banyak masalah, jangan mengacaukan orang lain. "Oke, saya tahu," kata Suster Hu dengan acuh tak acuh. "Ya, saya mendengar bahwa Yunsu memiliki setumpuk lipstik baru. Anda bisa mendapatkan beberapa nyanyian. Lipstik mereka selalu ketat dan mereka ingin membeli semuanya. Tidak bisa membelinya, Anda sangat akrab dengan Wang Fugui, bukankah seharusnya tidak apa-apa untuk mendapatkannya?" "Jangan panggil Wang Fugui,
beritahu Tuan Wang, jangan panggil Sun Zui, begitu juga Anda di depan orang luar, kata Wang Yuexi, saya kenal dia karena bisnis. Tetapi orang-orang jangan meminta saya untuk melakukan apapun, saya harus melihatnya. Apa yang Anda pikirkan tentang dia sebagai seorang pejabat, dia hanya sebuah bisnis, gumam Sister Hu. Kamu tahu kentut, kata Wang Yue dengan cemas, komandan brigade itu masih memanggilnya Paman Fugui, berapa umurku? Sekarang dia adalah Presiden Kamar Dagang Barat Laut, dan kekuatannya lebih besar dari yang kamu kira. Dunia semua memandangnya. Tidak mendengar, komandan muda akan segera kembali. Ketika dia berada di barat laut, bagaimana saya bisa menanganinya? Dan dia tidak hanya menduduki Jalan Putih, saya tidak tahu di mana saya keluar beberapa saat yang lalu. Para bandit merampok kamar dagang Northwest. Akibatnya, dia keluar untuk menelepon, dan pria di luar pasar gelap itu membawa seseorang ke tingkat bukit yang lain. Berbicara tentang seseorang yang membuka pasar gelap di barat laut, apakah tidak ada yang mengendalikan? Sister Hu sedikit bingung. Kelola, Wang Yuexi tersenyum getir, siapa yang akan mengelola? Saya juga pergi pada hari ketika pasar gelap dibuka. Brigade Zhang Xiaoman secara pribadi membawa keranjang bunga ke pintu untuk memberi selamat. Jadi siapa lagi yang bisa mengaturnya? Jadi katakan Anda tidak mengerti keterlibatan wanita dalam hal semacam ini. Saudari Hu mengangkat alisnya, ya, Wang Yuexi, sudah waktunya, wanita tua itu telah menderita selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dia hanya menjadi pejabat selama beberapa hari, dia tahu bahwa dia telah membuat pidato resmi bersamanya, kan? Saya mengikuti Anda, apakah saya mengeluh tentang setengah kalimat? Wajah Wang Yuexi tiba-tiba menderita, lupakan, jangan katakan itu, kan? Aku akan membelikanmu lipstik. Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin berjalan ke pasar sayur dengan keranjang di tangan mereka. Mereka adalah pejalan kaki di jalan di pagi hari, dan seluruh penghalang tampak sangat marah. Saudari Hu barusan sangat antusias, kata Yang Xiaojin sambil tersenyum. Tapi kurasa suaminya cukup dingin, bisik Ren Xiaosu, sepertinya aku khawatir kita benar-benar memiliki sesuatu yang menyusahkan mereka. Namun, kami tidak mengenal kami, kata Yang Xiaojin. Namun, saudari Hu itu sangat antusias, saya cukup tidak nyaman, kata Ren Xiaosu, jika seseorang di kota pasar tiba-tiba menjadi antusias tentang Anda, tidak akan ada gunanya. Tetapi Xiaosu, Anda jauh berbeda dari kota pasar pada waktu itu, kata Yang Xiaojin, mungkin Anda tidak menemukannya sendiri. Tetapi Anda mungkin tidak akan membalas Tuan Jiangsu sebelum pembebasan. Yah, Ren Xiaosu berpikir sejenak, seharusnya tidak. Tetapi setelah mengalami begitu banyak hal, aku selalu merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu, dan aku bisa melakukan sesuatu. Tahukah Anda bahwa saya membaca buku tentang asal-usul peradaban manusia dan menumbangkan banyak ide saya? Yang Xiaojin berkata, menurut Anda apa tanda asal mula peradaban manusia? Gunakan alat, perbudakan orang lain. Ren Xiaosu berkata, ketika ketidaksetaraan dalam alat produksi. Tidak. Yang Xiaojin menggelengkan kepalanya, kamu berbicara tentang asal mula masyarakat, bukan asal dari peradaban. Apa asal-usul peradaban? Tanya Ren Xiaosu. Asal mula peradaban adalah tulang paha yang patah, dan disembuhkan, kata Yang Xiaojin, ketika seekor binatang mematahkan tulang paha di alam liar, ia benar-benar akan menemui ajalnya. Ia tidak akan bisa berburu makanan, atau pergi minum air di tepi sungai, di hutan belantara yang luas, ditakdirkan untuk menjadi makanan bagi binatang buas lainnya. Tulang paha manusia yang patah berarti seseorang telah lama bersama dia untuk merawatnya, membantunya menyembuhkan luka. Membantunya menyembuhkan mencari makanan sampai dia dapat mengaktifkan kembali. Xiaosu, membantu orang lain dalam kesusahan, adalah titik awal peradaban. Ren Xiaosu berpikir dalam-dalam, tetapi saya selalu merasa bahwa orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan saya seharusnya tidak membantu mereka. Sekarang saya bersembunyi di sini dan berpikir, semua orang mengatakan saya seorang pemuda yang tampan, tetapi saya belum memikirkannya sendiri. Bagaimana memikul tanggung jawab ini? Petik 2. Hanya membantu orang-orang yang berhubungan dengan dirimu dan melindungi orang yang kamu cintai, sama, kata Yang Xiaojin, aku tidak akan membujukmu untuk menjadi orang baik atau bahkan orang suci.
Mari kita lindungi orang-orang di sekitar kita. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya ramai, dan Ren Xiaosu dan Yang Jin pergi bersama. Yang Xiaojin bingung dan berkata, untuk mengatakan bahwa penghalang 144 tidak berbeda dari penghalang lain, mengapa Anda selalu merasa sedikit lebih populer di sini? Hal yang sama berlaku untuk penghalang dengan tembok yang kuat, dan penghuninya tidak berbeda. Di antara pejalan kaki di jalan, orang muda pergi bekerja, orang setengah baya dan lanjut usia membeli makanan dan berbelanja dan menyapa satu sama lain. Biasanya, setiap penghalang sama, tetapi Yang Xiaojin selalu merasa sedikit berbeda. Ren Xiaosu tertawa, mungkin kamu berada dalam suasana hati yang berbeda. Mungkin, Yang Xiaojin mengangguk. Ketika mereka berjalan ke pasar sayur, Ren Xiaosu merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu belum membeli sayuran di pasar sayur sebelumnya? Seolah-olah Anda membelinya, Yang Xiaojin berkata dengan nada meremehkan, Anda sebelumnya berada di luar penghalang sebagai pengungsi, di mana Anda pernah pergi ke pasar sayur penghalang. Bukankah para dewa dan misteri membuat Anda kaya akan pengalaman? Ren Xiaosu tidak senang, tapi saya meminta pengalaman kepada Wang Fugui. Sebelum Li, dia pergi membeli sayuran setiap hari. Xiaoyu memuji bahwa makanan yang dibelinya segar dan murah. Bagaimana cara dia membelinya? Kata Yang Xiaojin. Dia mengatakan kepada saya bahwa ketika Anda memasuki pasar sayuran, Anda harus menggunakan penglihatan Anda untuk menemukan seorang bibi dengan pencuri besar. Dan kemudian mengikutinya untuk membeli, kata Ren Xiaosu. Sangat sengit, setelah dia membeli makanan, kami mengikuti proses yang sama, bahkan menghemat harganya. Sepertinya masuk akal, Yang Xiaojin mengangguk. Pada saat ini, melihat seluruh pasar sayuran, sebenarnya, hanya ada sedikit orang yang setua Ren Xiaosu. Anak-anak di penghalang sama tuanya dengan mereka. Mereka masih bersekolah atau sudah pergi bekerja, dan hanya sedikit yang akan membelinya. Piring. Ada beberapa anak muda di penjual itu. Ren Xiaosu memandang seorang bibi, lalu berkata kepada Yang Xiaojin, jika kamu melihatnya, itu hanya dia, ayo ikuti dia. Yang Xiaojin menyaksikan Ren Xiaosu yang senang mengikuti dengan bibinya. Dia berpikir, saya takut bahwa banyak orang belum mensubscribe channel Dongeng Donghua dan belum pernah melihat Ren Xiaosu seperti ini. Siapa yang mengira penghancur penghalang yang akan membuat musuh takut oleh angin akan benar-benar peduli dengan sedikit uang. Barrier Destroyer sedikit berbeda dengan Barrier Destroyer, tentu saja snipernya tidak seperti sniper. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.